Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asal Sabila Hidayat. Saya dari kelas 2 SIB dengan NIM 23573010006. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi pertemuan 2 mata kuliah pemrograman mobile. Di mana materi ini membahas tentang Kotlin dan Android Studio. Nah, Kotlin itu adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan secara open source oleh JetBrains dan dapat dukungan resmi dari Google. Nah, pemrograman ini dibuat dengan bahasa Kotlin dan dijalankan dengan JVM, Java Virtual Machine. Nah, dengan basis JVM ini Kotlin bisa digunakan untuk mengembangkan berbagai macam jenis aplikasi seperti Android, iOS, aplikasi backend dan lain-lain. Nah, saya akan menjelaskan cara ngebuat package, activity, layout, dan komponennya di aplikasi Android Studio. Nah, pertama itu untuk ngebuat package, pertama kita buka dulu file kita. Itu akan ada app dan grade script ini. Nah, kita pakai di app di Kotlin plus Java. Nah, terus di sini nih di com.example.plug2scb. Nah, di sini tuh saya sudah ada contoh package saya. Nah, di com.example ini kita klik kanan, lalu kita pilih new, lalu kita pilih package. Nah, di sini kita akan disuruh ngebuat nama package-nya apa. Terserah kalian mau buat namanya apa. Nah, di sini saya sudah buat package pertemuan 2. Nah, di pertemuan 2 ini kita akan membuat activity. Caranya itu sama seperti package tadi. Awalnya klik kanan di pertemuan 2 itu, lalu klik new dan pilih activity. Nah, di activity ini kita akan pilih empty views activity karena ini biasanya dipakai ya, jadi kayak halaman kosong putih gitu aja. Nah, kalau sudah itu kita tentukan nama activity-nya apa, misalnya contoh. Nah, kita udah tentuin nih nama activity-nya, dia tuh akan otomatis ngebuat layout dengan nama yang sama dengan activity-nya. Kalau udah tadi pencet finish aja, cuman ketutupan sama video saya. Nah, kalau udah kebuat, otomatis activity-nya akan terbuat dan layout-nya akan terbuat. Nah, layout-nya tuh ada di sini di rest. Kita klik drop down-nya, terus kita pilih layout nih. Nah, otomatis layout-nya tuh akan terbuat. Nah, layout ini tuh untuk tempat kita ngedesain aplikasinya, halamannya. Contohnya ini nih, halaman layout. Ini merupakan desain yang kita buat di praktikum di lab. Nah, cara ngebuatnya itu gampang juga, tinggal kita buka ini palette. Nah, disitu ada berbagai jenis, ada common, text, button, widget, layout, containers, helper, Google, dan legacy. Nah, biasanya kami baru masih sampai text dan button ya. Jadi di sini tuh kita tinggal drop aja, drag and drop. Pertama kita drag and drop. Nah, otomatis itu akan tambah di sini dan di codingan itu juga akan ada. Iya, berarti seperti itu. Lalu untuk ini sendiri, jadi itu kalau misalnya ini ada namanya constraint. Nah, constraint itu tuh untuk mengikat di si elemennya itu dari kanan kiri atas bawahnya. Kalau misalnya nggak pakai constraint, misalnya constraint dilepas dan saat kita run aplikasinya di tombol run ini tuh semua elemen ini akan numpuk di atas ini. Numpuk semua di atas ini, padahal kita udah nyusunnya di sini letaknya di sini kan. Kalau misalnya nggak pakai constraint, semua itu akan numpuk di sini. Nah, cara biar dia tuh letaknya itu sesuai yang kita mau, misalnya di tengah, atas, bawah, kiri, kanan, kita constraint. Nah, cara constraintnya itu tuh ini yang tombol bulat, yang lingkaran ini tuh kita tekan, terus kita arahkan aja, misalnya mau ke bawah kah. Nah, otomatis dia akan ke bawah tuh. Nah, kita sesuaikan lagi, atau misalnya nggak mau di bawah, misalnya kita hapus juga constraintnya, kita bisa sambungkan juga ke elemen di bawahnya ini. Jadi kita sambungkan elemen di bawahnya ini. Nah, contohnya tuh yang gini, yang button submit ini kan constraintnya itu saya sambungin ke plain text yang di atasnya. Jadi kalau misalnya plain textnya itu pindah, si buttonnya itu juga ikutan. Tuh kan, dia ikutan tuh, ini tuh ikutan. Karena dia
terhubung dengan elemen di atasnya. Itu cara agar elemennya itu tetap di satu tempat yang nggak pindah-pindah. Nah selanjutnya tuh di sini kan kalau misalnya kita drag itu kan ini bawaan semua ya codingannya. Kita bisa ngubah namanya seperti ini kan input nama. Yang sebelumnya itu namanya teks nama, sekarang saya ubah jadi input nama. Terus juga di sini tuh yang bisa diubah nih isi dalamnya, yang ini nih, masukkan nama Anda. Kalau saya hapus dia akan ke update juga. Lalu di sini ada nih constraint-nya, itu parent-nya kemana. Nah untuk tombol submit ini kan buttonnya beda nih warnanya nih. Ini saya tambahkan sendiri ya warnanya. Kalau untuk ini tuh untuk cara ngatur warnanya itu kita pakai background tint, lalu kita masukkan warnanya dan dibuat warna. Nah seperti itu. Jadi ini text view itu untuk menampilkan teks, kalau plain text ini untuk menginputkan teks, dan ini button untuk tombol button. Nah selanjutnya itu saya akan masuk ke tugas kami. Tugas kami itu membuat layout baru yang isinya itu adalah yang isinya itu untuk menghitung luas dari bangun datar, terserah mau bangun datar apa. Di sini saya menggunakan persegi dan lingkaran. Nah di ini sendiri akan kita buat layoutnya juga. Jadi saya ngebuat activity baru dengan nama activity itu tugas P2, tugas pertemuan 2. Nah untuk isi desainnya itu sudah saya masukkan ya, yaitu ada plain text, button, dan text view. Nah plain text ini untuk menginputkan sisi perseginya itu, misalnya 5 atau berapa gitu kan. Nah 5 itu kan integer ya, angka, sedangkan dia plain text ini biasanya itu dia ngambilnya itu string. Jadi itu nanti itu akan saya jelaskan gimana bisa jalan si sistemnya ini. Lalu ada button untuk menghitung, jika button ini dipencet berarti akan menghitung si inputan yang saya masukkan tadi sesuai dengan rumusnya. Sama juga dengan lingkaran ini nih. Lalu hasilnya itu akan ditampilkan di view text ini. Nah untuk logikanya itu ada di activity yang tugas P2, yaitu ada di Java dan Kotlin-nya ini. Nah yang pertama itu kita inisialisasi view-nya dulu. Seperti tadi kan di bagian desainnya itu nama-namanya itu ada input sisi, button hitung persegi, hasil persegi, input jari, button hitung lingkaran, dan hasil lingkaran. Nah ini tuh kita harus inisialisasi dulu di bagian codingannya. Input sisi itu find by ID, ID-nya itu input sisi seperti yang tadi sebelumnya, sama dengan si button, hasil persegi, input jari, button hitung lingkaran, dan hasil lingkaran itu ini sama, si ID-nya itu sama dengan yang ini ID. Nah jika sudah diinisialisasi barulah kita masuk ke event listener-nya. Oh ya, ini juga termasuk di materi ya, event listener itu kayak ada set on long click listener untuk mengklik yang ditahan lama, atau set on touch listener menggunakan sentuhan pengguna, atau ada set on focus change listener untuk menangani perubahan fokus pada elemen UI, dan ada set on click listener untuk mengklik pengguna. Nah di sini kita menggunakan set on click listener. Jadi kalau misalnya diklik dia akan merespon. Untuk logikanya itu pertama dari logikanya si persegi dulu ya. Nah di sini tuh ada kode ini. Nah kode ini tuh berfungsi untuk mengambil teks dari inputan yang dimasukkan oleh user. Nah teks itu diambil lalu ada menggunakan kondisi. Nah jika halaman teksnya itu tidak kosong, is not empty, maka aku menjalankan perintah ini. Dimana perintah ini adalah yang pertama ini merubah si teks tadi itu menjadi angka. Kan inputan di plain text itu kan tipenya string kan, jadi diubah menjadi angka.
lalu menjalankan rumus dari luas persegi tersebut, yaitu sisi kali sisi, maka angka tersebut itu akan dikali angka itunya lagi. Berarti misalnya saya masukin angka 5 gitu kan, berarti 5 kali 5. Nah, hasil dari sisi kali sisi ini tuh disimpan di variabel luas ini. Nah, kalau sudah selesai dikali, maka hasilnya itu akan ditampilkan menggunakan perintah ini, yaitu hasil sama dengan ini dolar luas, maka si ini akan memanggil si variabel luas ini, maka hasilnya akan ditampilkan. Lalu else-nya ini jika misalnya si plain text-nya itu empty, kosong, maka akan memberikan notif gitu, peringatan gitu lah ya, kalau misalnya kita harus memasukkan nilai sisinya dulu. Lalu lanjut untuk hitung luas lingkaran, sama seperti yang persegi tadi. Pertama menggunakan set on click listener. Nah, sama dengan yang tadi itu, pertama kita diambil dulu teksnya tadi yang dari inputan, misalnya user mau masukkan jari-jarinya itu 7 misalnya kan. Nah, karena sudah diisi itu kan, berarti dia masuk ke kondisi yang pertama kan, if it's not empty. Karena dia sudah diisi, maka akan dijalankan perintah ini sama seperti tadi. Ini mengubah teks menjadi angka, lalu si luasnya itu lalu si jari-jarinya itu langsung kita masukkan ke rumus, yaitu ada mat pi kali jari kali jari. Nah, mat pi ini tuh pi-nya lingkaran yang 3,14 gitu. Nah, 3,14. Nah, hasil perkalian ini tuh nilainya itu disimpan di luas. Lalu menggunakan perintah ini untuk menampilkan hasilnya si luas. Luas itu dapat dari mana? Dari sini. Jadi nilai yang didapat dari sini ya. Nah, jika kolomnya itu kosong, maka akan menjalankan perintah ini, yaitu menampilkan pesan masukkan si nilai jari-jarinya dulu. Oke, saya akan langsung menampilkan aja ya, langsung menjalankan. Nah, yang pertama itu ada masukkan sisi perseginya. Di sini saya mau masukin sisi perseginya itu misalnya 5. Lalu kalau misalnya kita pencet button ini, maka aku menampilkan hasilnya itu di bawah di text view-nya itu, yaitu 25. Nah, 25 ini dari mana? Dari 5 kali 5. Kan tadi rumusnya itu sisi kali sisi ya, berarti sisi yaitu 5 kali 5. Nah, selanjutnya itu untuk si lingkarannya itu sama, saya masukin jari-jarinya 7. Nah, kalau pencet buttonnya itu akan menampilkan hasilnya itu di plain text-nya tadi itu, yang dimana hasilnya itu 153.9380 sekian. Nah, datangnya itu dari mana? Dari rumus yang ada di logikanya tadi, yaitu mat pi 3.14 kali jari kali jari kali 7 kali 7, hasilnya segini. Nah, untuk inputan ini dan tekan buttonnya itu semuanya itu tercatat ya. Oke, saat kita tekan buttonnya itu tuh tercatat, ini namanya logcat. Nah, logcat itu ada di sebelah kiri di sidebar, di sebelah kiri yang ada gambar kucing ini, lalu misalnya logcat. Nah, kalau kita tekan nih, itu akan menampilkan hasil dari ini kita tadi ya, catatan-catatan yang tadi itu. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.